Halo teman-teman semuanya, hari ini harusnya saya live streaming dengan Ibu Nila, namun karena ada kendala, jadi mohon maaf tidak bisa live streaming by YouTube. Namun kalau teman-teman sebenarnya ikuti di kolom komentar, tadi bisa join di link Zoom-nya di kolom komentar. Tidak usah bersedih, tidak masalah. Selanjutnya saya akan share perbincangan saya dengan Ibu Nila. Jadi silahkan diikuti videonya. Jika bermanfaat, alhamdulillah bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Jika tidak, silahkan dikritisi saja di kolom komentar, tidak masalah. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, nanti saya sampaikan. Kalaupun kita harus live streaming lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar juga. Nanti kita akan cari tema yang menarik juga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Silakan ditonton dan selamat menonton. Semoga teman-teman terinspirasi. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Wawan di channel YouTube Wawan. Saat ini saya bersama Ibu Nila Indrayanti. Betul Bu namanya? Oke. Betul sekali. Seorang ibu yang keibuan tentunya, bukan kebapaan ya. Oke, kok receh banget sih saya. Oke Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, Mas Wawan. Ini lagi sibuk apa Bu? Sekarang masih di klinik, Mas? Ini hari Sabtu masih di klinik? Masih, sampai malam nanti hari ini. Sampai malam. Klinik buka sampai jam berapa? Itu 24 jam? Enggak, cuma sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Poli lukanya juga sampai jam 9 malam? Iya, sama. Oh, oke. Kesibukan sehari-hari apa, Bu? Kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga pastinya. Oke. Ngurus 2 anak. Ngurus 2 anak? Yang pertama cowok, SMA kelas 2. Oke. Yang kedua cowok juga, SMP kelas 1. Jagoan semua. Iya, saya paling cantik di rumah. Oke, hampir sama kayak dengan saya juga. Ibu saya gitu. adalah orang yang paling cantik di rumah karena kami berdua bersaudara gitu ya. Saya bisa merasakan gimana saya punya ibu, seorang ibu gitu, seorang yang paling cantik di rumah gitu. Oke. Sekarang lagi selain di klinik sibuk apa lagi, Bu? Sekarang sibuk kuliah, Mas. Sibuk kuliah. Ini menarik. Ibu rumah tangga, masih aktif bekerja, lalu apa lagi ya? Jadi home care multi talent banget gitu. Gimana tuh membagi waktunya, Bu? Aduh, itu dia nih, panjang ceritanya kalau membagi waktu ya. Ya yang jelas sih apa ya? Kan sekarang menghadapi situasi yang berbeda ya. Kan katanya Einstein itu kalau untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa nggak mungkin dicapai dengan cara yang biasa. Nah, pernah dengar nggak, Mas? Iya, pernah dengar. Ya otomatis semua berubah, Mas, ketika saya kuliah. Benar-benar waktu itu saya manage dengan baik lah gitu. Ya itu juga ada trial and error-nya, Mas. Gitu. Tapi sekarang saya udah nemu ini istilahnya kayak triknya gitu. Saya kalau pulang dinas nih jam 10 malam saya harus tidur. Oke. Karena jam 2 pagi saya harus bangun. Jam 2 pagi harus bangun, jam berapa harus tidur? Jam 10 malam. Jam 10 harus tidur, jam 2 pagi harus bangun. Oke, iya. Luar Kecuali biasa. kalau ada home care malam, Mas. Sampai malam home care juga? Iya. Pejuang tangguh memang, emak-emak pejuang tangguh. Oke, sebelum jauh kita ke sana,
sekarang di mana posisi Ibu sudah sudah kuliah, bekerja. Saya tarik mundur lagi, sekarang usia berapa, Bu? Coba tebak, Mas. Oh, kalau saya selalu menebak, oh ini masih 20-an gitu. Oh ini, alhamdulillah. Usia saya udah nggak muda lagi. Udah 42 tahun, Mas. Oh, oke. 42 tahun. Lumayan dan ya, speechless sih dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oke. Awalnya kenapa bisa tertarik untuk kuliah, Bu? Sedangkan sekarang udah usia sudah kepala 4 gitu ya. Lalu kenapa sih nggak bisnis aja gitu, kerja aja deh gitu? Kenapa kok harus kuliah gitu? Secara emak-emak gitu. Oke. Panjang ya ceritanya. Tapi intinya gini, saya tuh udah jadi perawat tuh udah dari tahun 98. Lulus SPK tuh saya langsung kerja. Oke. Jadi udah sekitar 20 tahun yang lalu kan saya udah jadi perawat. Ya sebenarnya apa ya? Semakin mendalami profesi ini, akhirnya kan menemukan satu apa ya? Passion ya. Akhirnya ini passion saya nih di sini gitu. Akhirnya saya berusaha untuk mengejar passion itu dan pengen punya satu cita-cita, Mas. Apalagi tuh? Cita-citanya pengen jadi perawat yang asik. Apakah sejauh ini tidak asyik? Asik ada singkatannya, Mas. Apa yang definisi asyik menurut Ibu tuh apa gitu? Oke. Seorang perawat itu tanggung jawabnya memang besar ya, Mas ya. Oke. Mas Wawan juga mungkin merasakan ya. Jadi semakin diresapi, saya tuh pengen jadi perawat yang asik. Asik itu singkatannya Mas. Pripun, Bu? A-nya itu Oke. A-nya itu amanah. Amanah, siap. Oke. S-nya itu solehah. Solehah, soleh, masuk. I-nya itu ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Memang harus. Iya. K-nya apa tuh? Kompeten, Mas. Kompeten. Oke, kompeten. Iya. Walaupun sudah ada uji kompetensinya gitu, tapi harus mengejar yang lainnya lagi gitu ya. Saya melihat Bu Nila ini Bu Nila ini seseorang yang tidak tidak nyaman pada posisi zona nyaman gitu. Jadi pengennya keluar apa yang masih bisa digali gitu ya. Oke, luar biasa. Lalu ada alasan apa lagi, Bu, yang masih menjadi pertanyaan adalah penasaran adalah kenapa sih gitu? Nggak ngurusin keluarga aja gitu. Iya. Jadi kan memang keinginan kuliah itu udah lama, Mas. Saya emang senang belajar gitu, belajar apa aja, emang senang gitu kan. Keinginan kuliah itu udah lama. Semenjak selesai nurse, itu kapan ya aku bisa lanjutin. Cuman kan, udahlah cukuplah nurse gitu kan. Oke. Ya banyak pertimbangan, Mas, dari segi waktu, kan, biaya yang tidak sedikit. Terus ya tugas saya kan ngurus anak bujang ini kan agak butuh konsentrasi gitu kan. Ya, tapi seiring jalan, ada satu momen nih, Mas, ketika saya di klinik ini kedatangan satu tamu spesial menurut saya. Oh, tamu spesial, oke. Iya, karena dia itu seorang profesor keperawatan di UI. Oke. Mengantarkan anaknya berobat untuk perawatan luka di klinik sini, klinik RMC. Oke. Kebayang dong, Mas, saya ngerjain luka,
diawasi sama seorang profesor keperawatan. Berasa diawasi Berasa banget lagi gitu OC ya. ya. Ya betul. Mungkin kalau Iya. masih studi S1 gitu, ada OSC-nya gitu. Ini supervisornya datang nih. Kalau lu Nah, salah betul. dikit, gitu ya. Iya, betul, Mas. Oh, deg-degan banget, tapi ya saya berusaha semaksimal mungkin ya supaya tidak ada celah ya, tidak ada cacat gitu kan. Oke. Tapi memang Prof ini benar-benar support saya banget, ngasih wejangan. Beberapa kali kunjungan, beliau sering ngasih wejangan gitu. Ya banyak sih, salah satu yang saya ingat itu, kamu harus kuliah, Nil, gitu, kata beliau. Waduh, Prof, boro-boro kuliah, saya nggak kepikiran, Prof. Ini aja saya bagi waktunya udah pusing gitu kan. Terus sabar banget dia jelasin, kamu kuliah tuh begini, begini. Dan satu yang saya ingat tuh, kuliah itu investasi. Oke. Itu yang kemudian bikin men-trigger bahwa oke, saya harus kuliah nih, investasi buat masa depan walaupun usia sudah lanjut gitu ya, tapi harus saya kejar gitu. Oke, luar biasa. Dan lalu itu kan masih kepikiran. Oh, itu apa masih galau mestinya kan. Masih ada galau. Satu, mikirin keluarga. Dua, mikirin secara finance mungkin. Tiga, memikirkan waktu. Sehingga sampai oke, saya putuskan untuk saya harus kuliah dan saya jalani, saya akan selesaikan ini dengan baik. Iya. Ya itu, saya ingat kata-kata Prof itu, investasi dunia akhirat katanya. Akhirat, kamu belajar ilmu yang bermanfaat, Nil, gitu katanya. Terus dunia, kalau kamu expert dalam satu bidang, kemudian diiringi dengan akademik yang tinggi, itu kamu akan dicari orang, gitu. Dan satu lagi tantangan dari rekan saya, Mas. Gimana tuh? Saya kan ngajar juga kan. Oke. Dosen juga, ngajar di alma mater saya. Oke. Beliau bilang gini, coba Bu Nila bikin sejarah katanya. Bu Nila lulusan sini, ngajar di sini, tapi S2-nya di UI. Itu belum ada. Gitu. Oh, oke. Setelah itu baru deh. Wah, setelah itu saya konsultasi dulu kan sama keluarga gimana. Karena memang keluarga itu benar-benar yang ngasih dukungan luar dalam itu keluarga gitu. Jadi ini juga penting. Keluarga juga tidak serta-merta langsung oke, iya gitu. Pasti ada tantangan-tantangan gitu. Ada prosesnya. Nah, kalau tantangan terbesar gitu yang bikin maju mundur untuk kuliah itu apa, Bu? Tantangannya otomatis saya kan biasa home care ya, Mas ya. Oke. Otomatis dengan adanya kuliah, waktu kerja saya banyak yang tersita gitu. Nah, akhirnya sampai suatu ketika pernah ada pasien yang maksa pengen home care, oke, saya kerjakan, tapi setelah selesai semua. Setelah kuliah selesai, setelah kerja selesai, jadi jam 9 saya baru berangkat home care ke Jakarta. Pulang 12. Itu tiap 3 hari, Mas. 3 hari sekali. Ya oke. Ini menarik lagi nih. Ketika posisi kuliah itu LDR tentunya. Dan keluarga itu tentunya bersama suami mungkin ya, Bu. Ya, itu suasana rumah, suasana hati gitu ya, secara nggak bisa ketemu langsung dengan anak-anak dan suami itu self manage-nya gimana tuh? Tiap minggu tuh selalu begitu, mungkin kecuali dengan kondisi pandemi seperti ini bisa lewat online semua pelajarannya. Saya kalau siang, pas jam makan siang, saya nggak pernah makan di klinik, Mas. Oke. Saya selalu luangkan waktu untuk pulang. Oke. Makan di rumah.
gitu. Kebetulan suami juga pinter masak, Mas. Oh, diuntungkan dengan pinter masak ya. Iya, suami pinter masak, jadi saya harus makan di rumah. Okay. Gitu. Nah, itu jadi media saya untuk ketemu sama keluarga. Gitu. Oh, berarti nggak terlalu jauh dong antara antara rumah dengan dari rumah sampai ke Jakarta itu berapa lama sih? Kalau dari saya kan kerja sama rumah di Depok. Kalau untuk home care, saya kadang-kadang home care saya pernah ke Rangkas Bitung, Mas. Berapa kilometer tuh dari rumah? Saya nggak terlalu tahu tentang Jabodetabek dan sekitarnya. Rangkas Bitung itu sekitar 3 jam dari rumah. Oke. Iya. Oke. Baik. Kita kembali ke kuliah dulu. Oke. Nah, tantangan tersendiri gitu secara pembelajaran tentunya ada updatean tertentu di S1, S2 mungkin jaraknya agak lama gitu. Jadi tantangan tersendiri nggak sih Bu gitu, apalagi mengingat media yang sekarang sudah semakin canggih, mungkin kami ini yang masih usia generasi milenial gitu masih gampang ngerjain media yang seperti itu. Tapi kalau mohon maaf nih kalau nyebutnya generasi generasi kolonial. Saya mau bilang begitu, tapi untuk disebutkan yang seperti itu. Itu apakah ada kesusahan atau ada keterlambatan sedikit pemahamannya ketimbang anak-anak yang milenial gitu? Bukan berarti saya merendahkan atau gitu, tapi cuman kan akan berbeda pastinya gitu. Banget, Mas. Itu memang masalah terbesar itu di bagian situnya, Mas. Makanya ya untunglah saya dikelilingi dengan orang-orang yang baik gitu kan. Yang setiap saat bisa saya minta bantuannya untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan teknologi. Oke. Berarti message-nya adalah selama masih muda silahkan lanjutkan kuliah sebelum terlambat. Ya, bukan terlambat sih, karena mungkin memorable dan otak dan lain-lain itu akan berbeda. Walaupun secara skill mungkin tidak diragukan lagi. Yang kolonial itu lebih jago. Oke. Selanjutnya adalah ketika perkuliahan, ketika praktek, ketika ngurus anak, ketika ngurus keluarga, itu membagi waktunya susah nggak sih, Bu? Ya, membagi waktunya ya memang susah ya. Itu dia harus trial and error ya. Cuman yang jelas saya semenjak kuliah ini pegang satu prinsip, Mas. Kan udah konsisten nih, jam 2 saya harus bangun. Oke. Nah, itu tuh pas mau melek mata itu kita dihadapkan dengan dua pilihan, Mas. Mau bangun, apa mau tidur lagi? Nah di situ, Mas. Jadi segala sesuatu, saya belajar ya, segala sesuatu itu berat pada awalnya. Oke. Ya dari situ, saya mikir, kalau 5 menit ke depan saya masih belum bisa memutuskan, wah udah deh, hari itu udah langkahnya udah gagal deh, gitu, Mas. Jadi harus diputuskan 5 menit itu saya mau ngapain gitu. Mau bangun atau mau tidur lagi. Halo. Iya, halo Mas. Dikepotong dikit. Oke, selanjutnya adalah waktu proses masuk UI. Katanya kalau masuk SIMA UI itu rada susah gitu. Mencoba berapa kali tuh? Sekali, Mas. Sekali? Oke, sekali. Ini yang mendengarkan podcast ini, yang mendengarkan cerita ini, tolong dengarkan baik-baik. Tipsnya apa, Bu? Gitu. Sebenarnya saya di UI itu tahun 2000 saya masuk FKM UI. Oke. FKM UI. Ya, udah 20 tahun yang lalu. Oke. Terus sekarang mencoba lagi, dan kan prosesnya ada 3 tahap nih, Mas.
pertama kan administrasi dulu nih masuk. Nah, itu juga prosesnya kan harus upload segala macam ya. Kalau orang macam saya ini kan mengupload seperti itu kan butuh skill tersendiri ya nggak Mas? Oke. Dari situ saja sudah diuji tuh Mas kesabarannya. Oke. Oke, setelah proses upload, udah proses ujian. Kan ada ini kan. Proses administrasi sudah keterima gitu kan. Langkah selanjutnya ujian. Ujian itu benar-benar diuji kesabaran juga. Tes potensi akademik Mas sama bahasa Inggris. Oke. Ya saya juga bingung gimana ya caranya. Akhirnya saya benar-benar sistem kebut semalam tuh Mas. Aku belajar, aku pinjem buku, karena di pikiran saya nggak mungkin lah saya keterima gitu. Oke. Dengan saingan yang segitu banyaknya, pas saya lihat, Masya Allah, banyak banget ini yang ujian. Ya, akhirnya ya tibalah saatnya pengumuman. Begitu pengumuman, ujian tes tulisnya saya keterima, masih ada satu ujian lagi, Mas. Apa tuh? Ujian wawancara. Oke, interview, harus nyiapkan proposal dan kawan-kawan. Ya. Oke, itu gimana lu? Mungkin secara penelit 20 tahun yang lalu, penelitian dan lain-lain, itu agak lupa mungkin metode dan kawan kan mungkin akan banyak ditanya di hal itu ya. Nah, itu inisiasinya gimana tuh? Kemudian waktu itu kan diwawancara nggak lama sih, alhamdulillah gitu. Karena kan di situ diliatin sudah bikin apa tuh kayak penelitian apa aja gitu. Oke. Nah, alhamdulillahnya saya kan alumni dari Woker nih Mas. Nah di Woker itu selalu ada event untuk kita masukin jurnal gitu. Oke. Dan saya memang ya alhamdulillahnya pernah lah masukin beberapa jurnal gitu di eventnya Woker gitu. Ya akhirnya dari situ pertanyaannya ngulik-ngulik di situ aja, kenapa kuliah gitu, kenapa mau ngambil KMB gitu ya, karena memang sesuai dengan apa yang saya lakukan sekarang gitu. Oke, baik, sampailah keterima di UI. So next, emang yang dilakukan Bu Nila saat ini apa tuh? Apa Mas? Maksudnya? Yang dilakukan secara pekerjaan gitu tuh kayaknya bukan hal yang mainstream gitu, kayaknya anti mainstream menurut saya. Karena tadi bisa home care sampai malam itu apa Bu? Mungkin ada yang belum tahu juga Mas. Gitu. Oke, perawat luka. Perawat luka di? Perawat luka di Raditya Woundcare. Oke, Raditya Woundcare. Untuk itu sejak tahun kapan tuh Bu? Raditya Woundcare itu untuk perawatan lukanya 2011 Mas. 2011, sekarang 2020. Bisa masuk ke sana, itu gimana ceritanya? Kenapa sih nggak jadi perawat umum? Pada umumnya kan gampang, Bu. Tinggal kita, maksudnya perawat umum pada biasanya, oke, masuk di satu instansi, nanti nggak mikir yang lain-lain, selesai urusan, pagi kerja atau siang malam sip-sipan kerja, terus pulang, udah kelar, nggak ada urusan lagi home care dan kawan-kawan. Kenapa bisa touch in ke Raditya Woundcare itu? Karena memang belum banyak Mas perawat yang suka sama borok ya. Borok, berak, dan beser. Oke. Pada saat itu ya. Oke. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah sudah banyak. Ya dari situ. Itu di awalnya karena belum banyak gitu, dan akhirnya setelah buka jadi kecanduan di situ gitu ya. Challenge-nya apa sih Bu gitu? Atau triknya awalnya buka gitu untuk dapetin pasien bagaimana, perawatnya gimana sih gitu? Ya tentunya ya seperti biasa ya, trial and error ya. Ada beberapa pasien yang alhamdulillah bisa sembuh. Nah itu suatu satu kebahagiaan tersendiri gitu ketika melihat pasien yang tadinya nggak bisa jalan karena luka, kemudian kita rawatin, kita telatenin, ya akhirnya bisa menjalankan
aktivitasnya itu udah suatu kebahagiaan tersendiri buat saya gitu. Sampai kalau untuk perawat luka itu beda dengan perawat yang lain ya. Jadi kalau memang sudah cocok dengan itu, dengan perawat yang ini, pasien tuh nggak akan kemana-mana, Mas. Sedangkan kalau diabetes itu kan pasti lukanya akan berulang kan. Iya, tidak akan sembuh dalam satu waktu gitu ya. Betul. Sekali perawatan terus kelar gitu. Ya, nggak bisa. Oke. Itu menjadi challenge dan menjadi berkah juga ya. Artinya betul, sumber Mas, pendapatan jadi mulai dari sana gitu. Oke. Timnya ada berapa, banyak saudara Bu? juga, Mas. Oke. Timnya ada berapa di prakteknya, Bu? Kalau saya di klinik ada 2. Oke. Ada 2 perawat gitu. Kalau untuk home care, kita bikin jejaring, Mas. Gimana tuh? Jadi bikin jejaring, kan nggak mungkin semua area kita bisa kita tanganin kan. Jejaring yang dimaksud gimana tuh? Maksudnya bagi perawat? Jadi kita di Depok nih ada satu komunitas perawat luka. Oke. Nah di situ kita sharing kalau misalkan ada saya nggak sanggup untuk ke area sana, ada nggak temen yang bisa ke sana? Gitu. Oke, gitu ya. Oke, ini satu hal yang menarik lagi, kembali ke tema kita bahwa seorang ibu rumah tangga bisa nyambi kuliah, bisa nyambi praktek mandiri. Nah, tadi sudah kita bahas tentang praktek praktek mandiri. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana melanjutkan proses sampai kuliahnya dan tantangannya gitu ya. Sekarang praktek mandirinya. Untuk membangun praktek mandirinya saat ini menjalankannya disambi dengan kuliah itu susah enggak, Bu? Susah. Oke. Susahnya apa aja tuh? Iya, karena kita nggak bisa fokus ke situ kan. Makanya pentingnya adanya tim di sini gitu yang ya gimana caranya supaya kita jadi solid gitu. Meskipun saya tidak memantau tapi tim selalu memberikan laporan gitu. Oke. Home care dan prakteknya itu dari jam berapa sampai jam berapa sehingga kuliahnya nanti bisa tercover gitu, Bu. Kan harus bisa manage tuh, Bu. Ya memang karena saat ini fokus saya kuliah ya, Mas. Jadi kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1. Karena sudah banyak banget yang dikorbankan di situ, dikorbankan di situ. Jadi saya kuliah itu kan kebetulan sekarang PJJ ya, karena COVID ini kuliah itu jam 8 sampai jam 12 dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke. Kalau di UI masih ada keringanan gitu dari hari Senin sampai hari Kamis, karena di tempat lain itu Senin sampai Jumat itu full gitu kalau semester awal. Di tempat lain saya tidak sebutkan univnya gitu. Ada keberuntungan juga di UI. Oke, silakan yang mau kuliah di UI nanti bisa konsultasi dengan Bu Nila juga gitu ya. Nanti saya taruhkan link Instagram ya di sini di bawah. Oke. Tadi dari jam 8 sampai jam 12 itu kuliah. Lalu home care praktek di atas jam itu. Atau jam berapa, Bu? Halo? Ya, halo Mas. Prakteknya di jam berapa tuh? Jadi kebetulan kalau di klinik ini saya berterima kasih sekali sama Dokter Budi juga yang benar selaku owner Raditya yang benar-benar memahami gitu saya kuliah lagi. Kemudian kalau untuk home care ya kita bikin jadwal, Mas. Kalau klinik berarti by perjanjian gitu ya dengan pasiennya? Kan saya dari pagi sampai malam kan saya di klinik, Mas. Klinik ini udah kayak rumah kedua kayaknya. Jadi pulang kuliah saya ke sini.
sebelum COVID kan saya masih bolak-balik ke kampus kan. Oke. Kalau sekarang masih bisa, artinya kan kalau sekarang masih bisa disambi by daring ngerjain pasien sambil kuliah gitu ya? Iya, bisa. Oh gitu ya. Kuliah daring sambil ngerjain perawatan luka gitu, terus headset di sini, oh ini materinya ini gitu. Wah cocok, betul Mas, kayak gitu. Oke, ketahuan triknya. Baik, lanjutnya adalah secara keluarga itu ada protes nggak dari anak-anak sewaktu gitu, dari keluarga? Ya mungkin anak-anak mestinya kan, kok ibu bla 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 gitu. Pernah ada protes kayak gitu nggak sih Bu? Pernah. Lalu treatmentnya gimana tuh? Treatmentnya jadi kalau home care kadang-kadang anak saya ajak Mas. Oke. Ini kalau home care ini udah kayak mau piknik ya. Iya. Saya diantar sama suami dan 2 anak saya ikut. Jadi pas di rumah pasien, suami sama anak-anak di mobil, tapi kita menikmati perjalanan aja Mas. Oke. Berarti family time-nya di dalam mobil ya? Iya. Oke. Ini menjadi dan alhamdulillahnya saya nggak punya pembantu Mas. Alhamdulillahnya tidak punya pembantu. Oke. Saya tarik nafas dulu karena ini keluarga cemara sekali. Ibu rumah tangga nggak pakai pembantu, masih nyambi kuliah, masih nyambi praktek, yang itu kadang home care sampai malam. Dan jam 10 harus tidur, jam 2 harus bangun. Pernah capek nggak sih Bu? Pernah. Iya pernah Mas. Ya itu apa namanya, manusiawi lah ya. Manusiawi. Cuman nggak ada pembantu itu juga sebuah proses Mas. Nah jadi dulu sekitar 8 tahun yang lalu tuh saya punya 2 pembantu, satu supir. Oke. Kemudian ya situasi berubah, suami PHK dan ya semuanya seperti membalikan tangan Mas. Oke, kembali ke kita mulai dari nol lagi ya gitu. Iya betul. Itu dari situ saya belajar bahwa di balik setiap kejadian itu Allah kasih hikmah. Saya digemblengnya dari 8 tahun yang lalu Mas. Oke. Ini pesan untuk kaum milenial yang termasuk mungkin saya, kadang kalau capek dikit itu rada capek ngeluh gitu. Oke. Betul Mas. Lalu ada treatment lain nggak sih punya, misalkan kayak ada nggak sih waktu family time nih khusus buat keluarga gitu? Walaupun secara keseharian tuh sibuk banget gitu, paling minimal 1 kali seminggu gitu misalkan, ada nggak sih gitu? Ada. Kan kami setiap kalau hari malam Jumat gitu kan pasti kami ngaji bareng. Nah di situ yasinan gitu kan. Ya itu menurut saya sebuah family time. Oke. Kalau hari Minggu? Ngerjain, masak bareng, nyuci bareng, itu kan sesuatu yang sederhana, tapi di situ sambil ngucek tuh sambil ngobrol gitu. Tadi gini. Terjadi komunikasi yang baik di situ. Romantis sekali ternyata ya. Ini pesan buat yang belum nikah dan termasuk saya yang belum nikah. Jika saya nggak lanjutkan saja urusan itu. Nanti saya di kolom komentar itu kena dibully kalau urusan ini. Ini saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan Bu yang sudah masuk ke Instagram dan WA gitu. Sebentar saya buka dulu. Mana dia? Oke. Nah, nih ada yang menarik. Kalau LDR itu gimana tipsnya? Karena ada beberapa orang itu yang nggak bisa LDR, Bu.
kalau dari Bu Nila itu apa gitu key point-nya, tipsnya supaya tidak terjadi konflik of interest? Karena pasti akan terjadi kan itu gitu. Kalau komunikasinya tidak baik gitu. Kalau tidak diinisiasi dengan baik gitu. Ya itu dari awalnya dulu ya Mas ya. Komitmennya bagaimana? Gitu. Kalau kita sudah mantep kuliah itu untuk ini, tujuannya jelas, otomatis kalau kita nyampeinnya juga mantep, suami juga pasti akan mendukung. Dan yang di sini yang memikirkan kan bukan hanya saya aja. Suami, anak-anak juga ikut berpikir nih gimana nih enaknya nih gitu. Mungkin kalau ada masalah seperti itu mungkin komunikasinya yang yaitu komunikasi juga seni ya Mas ya. Iya. Saya juga awalnya pasti ya banyak konflik lah segala macam. Cuman ya kembali lagi ke tujuan awal gitu. Karena kita udah melangkah jauh nih gitu. Udah melangkah jauh, ya dilihat lagi tujuan awalnya gimana gitu. Jangan sampai di satu sisi ada merasa egois dengan satu hal gitu ya, itu yang mungkin diinisiasi lebih dini gitu supaya tidak ada terjadi hal yang seperti itu. Saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Harusnya tadi saya tanyakan, tapi nggak masalah. Terus kalau pendidikan anak gimana gitu? Apakah dileskan atau ada guru yang datang ke rumah untuk setiap harinya membantu gitu, atau tetap Ibu Nila sendiri yang memanage semuanya gitu? Alhamdulillah anak saya berapa kali les mental terus Mas. Dia nggak mau les. Jadi kalau misalnya ada PR, pasti dia akan WA saya, Mah, ini jawabannya apa gitu. Dia agak kurang percaya sama ayahnya. So mungkin itu salah satu juga yang ini bercanda ya. Mungkin itu salah satu juga yang motivasi ayah seorang suaminya Bu Nila itu, udah kamu lanjut sekolah aja nanti biar bisa ngajarin yang sesuatu yang nggak bisa gitu. Bercanda ya. Bisa. Ini kok alhamdulillah semua ya, anak alhamdulillah mental untuk nggak mau les, maunya les sama ibunya terus. Iya, saya sampai bingung itu, aduh gimana caranya. Tapi alhamdulillah naik kelas terus sih, meskipun ya nilainya standar lah gitu. Mungkin kemampuan akademiknya nggak terlalu ini ya. Saya juga mumpus Mas. Ya itu sesuatu yang baik, kita mumpus tidak harus mengejar A, B, C, D gitu. Harus juara ini gitu. Sesuatu yang baik. Ini ada lagi pertanyaan. Terus kalau udah selesai kuliah mau ngapain Bu? Nah ini bingung nih. Ya tadi kan udah dijelaskan kalau kuliah itu investasi dunia akhirat Mas. Kalau niat kita mantep Mas, insya Allah ada jalan. Karena memang saya selain kerja juga saya ngajar juga kan. Nah kalau ngajar S1 kan paling tidak harus dosennya kan harus S2 gitu kan. Ya banyaklah dengan kuliah ini banyak ilmu-ilmu baru, otomatis saya bisa ngasih masukan ke pasien, bisa ngasih ilmu ke pasien, itu juga akan mendukung pekerjaan saya sebenarnya. Karena benar juga sih ngomongin tentang praktek dan kuliah, karena banyak di antara kita di Indonesia ya khususnya, ada yang memang dia pure ngajar tapi kadang ada yang jarang pegang pasien gitu. Nah ini sesuatu yang menarik antara praktisi klinisi maksud saya, dan akademisi gitu ya. Antara teori dan prakteknya adalah balance gitu. Nah, hal apa yang selama ini yang di teori jadul misalkan jarang dipraktekkan di teori secara evidence based gitu. Contohnya apa Bu?
yang kadang semua orang masih banyak mengerjakan nih gitu. Iya, kalau di perawatan luka kan jelas tadinya teorinya konvensional, kan sekarang banyak teori perawatan luka modern gitu dengan berbagai macam efektivitasnya lah gitu. Oke. Itu salah satunya. Karena ada beberapa rumah sakit yang saya perhatikan gitu. Kalau ini ngomongin perawatan luka ya Bu, saya agak tergelitik sedikit nih. Contoh misalkan gini, masih menggunakan NaCl, KASA, dan Revanol dan kawan-kawannya gitu. Itu kan itu teori lama atau teori baru nggak sih gitu? Ya sebenarnya itu semua antiseptik ya. Antiseptik itu sebenarnya boleh gitu, tapi seiring dengan penelitian ternyata bisa menimbulkan efek luka jadi teriritasi gitu kan. Sekarang ada cairan antiseptik yang aman gitu. Ya itu kan nggak ada di buku Mas. Jadi itu dengan penggalian ada event, seminar atau apa. Nah itu dari situ bisa ketahuan kalau ternyata selain NaCl dan lain-lain ada kok yang lebih bagus gitu. Oke. Nanti otomatis dengan begitu pabrik obat tuh akan mencari kita, Mas. Makanya setiap akhir bulan tuh saya dikejar-kejar oleh detail nih, pusing. Oke. Ini menarik nanti, tapi nanti kita akan bahas karena metode yang lain-lain dalam perawatan itu banyak sekali ternyata. Oke. Dan message-nya adalah ternyata teori yang terbarukan itu dapat diaplikasikan dan harus diaplikasikan di klinisi gitu ya, supaya pasien kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu, nggak menurun di sana, kualitas hidupnya tetap menurun gitu. Oke. Kembali kita ke tema. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih muncul di WA saya gitu. Oke, mohon maaf nanti ini saya share ulang, saya tayang ulang di YouTube. Silakan kalau yang belum subscribe, silakan di subscribe gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya nggak sebutkan namanya aja. Lanjut pertanyaannya, dari siapa dan apa pertanyaannya ini? Kemana sih pertanyaannya? Nah, kuliah di UI itu mahal nggak sih Bu? Nah, ada pertanyaan gitu tuh. Nah, itu relatif ya Mas ya? Relatif. Ya, bocorannya adalah tidak disebutkan harganya, tapi range-nya. Untuk awalan range-nya 1 sampai 15 misalkan. Untuk daftar ulang sama waktu awal ya, itu 13 juta. Oke. Sebutin lagi. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Biar ada gambaran kan. Oke. Gitu. Nah, per semesternya 10.500.000. Oh, cuman itu aja yang dibayarkan? Iya. Ya paling kalau ada kegiatan ke luar negeri segala macam itu mungkin nanti beda di lagi. Semester. Ada segala macamnya. Ya tergantung lah. Kalau kayak sekarang nih kayak kita lagi bikin prototipe-nya. Prototipe aplikasi gitu. Nah, itu lumayan juga gitu. Jadi biar jadi satu prototipe itu kita konsul ke IT-nya aja sudah berapa lumayan. Oke. Gitu. Belum bisa bikin sendiri ya Bu ya? Itu di luar kapasitas untuk IT. Oke. Iya. Ya perlunya teknologi terbarukan untuk kita pelajari sebenarnya. Nggak hanya cuman mentol di bagaimana menyehatkan pasien gitu, tapi bagaimana kita mengedukasi dalam media-media yang terbarukan atau terkinikan gitu ya. Oke. Iya. Saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Nih ada pertanyaannya adalah, setelah S2 mau S3 lagi enggak? Mau. Kalau dibiayain. Kalau dibiayain. Untuk saat ini biaya mandiri atau biaya dibiayakan atau biaya
yayasan ayah bunda atau yayasan suami istri gitu? Mandiri, Mas. Mandiri, oke. Yayasan ayah bunda ya? Iya. Oke. Tentunya kalau kita sudah di pendidikan ya Bu, sudah lanjut, sudah ada ini dan lain-lain, mungkin goal point-nya pada akhirnya nanti di FROP gitu ya. Ada keinginan untuk ke sana nggak sih? Di apa, Mas? Menjadi profesor. Tentunya kan kalau di pendidikan, puncaknya adalah menjadi profesor gitu. Mau tidak mau seperti itu. Apakah ada keinginan jauh ke sana gitu? Ada. Rencana. Karena memang role modelnya ada di depan saya. Gitu ya. Oke. Rencana untuk mencapai ke sana gitu. Tentunya keinginan itu nanti ada usaha, walaupun itu nanti banyak kan beasiswa yang bisa diakses untuk S3 sampai Prof gitu. Rencana berapa tahun lagi tuh? Berapa ya? Kita jalanin dulu yang ini. Karena saya ingat pesan salah satu guru juga, kalau untuk S2, S3 sampai Prof itu nggak perlu pintar, Mas. Nggak perlu pintar. Tapi perlu rajin. Udah, gitu aja. Rajin, tekun, teliti gitu ya. Iya. Okay. Modal pintar ngikutin. Pintar ngikutin. Pintar relatif. Oke, saya setuju dengan itu. Karena tidak semua hal bisa dikerjakan oleh seorang yang pintar gitu ya. Iya. Tapi kalau kita tekun, rajin, kita akan expert di bidang itu. Oke, baik. 2 pertanyaan lagi, Bu. Siap. Oke. S2, rencana lulus berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kan 4 semester kan, harus selesai. Harus selesai gitu. Biayanya, Mas. Biaya. Mikir biaya ternyata. Oke, lumayan juga gitu. Ini lagi. Apakah pernah mencoba untuk melamar beasiswa? Waktu itu saya pernah coba LPDP, cuman pas dilihat usia kan minimal harus di bawah. Karena saya udah 40 tahun nggak masuk kategori, jadi ya sudah belum coba lagi. Mungkin nanti kalau ada yang mau menawarkan, saya menerima dengan sangat. Oke. Karena mungkin LPDP kalau tidak salah sekitar 35 ya. Kalau tidak salah ingat gitu, sekitar 35 untuk untuk menyelesaikannya. Untuk usia gitu, batas maksimal. Betul. Ini menarik. Udah 2 pertanyaan ya. Terakhir deh gitu, Bu. Saya ingin ada message nggak sih? Message kepada semua orang gitu, khususnya mungkin di kaum sekarang yang emak-emak gitu, ibu-ibu yang usianya 30 ke atas gitu, yang untuk never give up untuk lanjut studi gitu, karena mungkin banyak pertimbangan. Ada nggak sih message untuk mereka, pesan untuk beliau-beliau gitu? Dan untuk kaum milenial juga ada nggak sih pesan-pesan tersendiri gitu? Ada, Mas. Nah, jadi pesan yang selalu disampaikan oleh Prof itu benar tadi Mas bilang, never give up. Never give up, oke. Iya, betul. Never give up, jangan menyerah dan jangan berhenti berdoa. Gitu. Ibarat kita mengayuh sepeda itu kan nggak cukup cuma sekali kayuh, Mas. Nah, terus berdoa, insya Allah akan melihat nih kesungguhan hambanya gitu dan akan memudahkan jalannya gitu. Kalau yang kedua itu adalah dukungan keluarga, Mas. Oke. Terutama ibu, doa ibu itu luar biasa, Mas. Makanya saya pun kemudian di sini tinggal juga sama orang tua juga, gitu, meskipun beda rumah, tapi itu benar-benar doa seorang ibu itu manjur banget buat saya, Mas. Ya, tidak terlepas doa ibu. Mungkin bagi semua orang, sebagian besar orang juga itu pasti akan mengandalkan doa ibu gitu ya. Betul. Oke. Lanjut, ada lagi Bu pesannya?
Ya sebenarnya yang hebat itu bukan saya ya. Oke. Saya bisa begini karena Allah itu memudahkan jalan, udah itu aja. Okay. Maka kalau kita ingin dimudahkan jalannya ya mendekatlah. Oke. Baik, mendekati Sang Pencipta, mendekati yang memberikan jalannya, betul, gitu ya. Karena betul, ada sebagian, ya tidak terlepas mungkin ada bagian orang yang mendekati orang yang ada di situ, cuman agak keliru juga, mungkin gitu. Tidak salah tapi yang mungkin agak kecewa, keliru. Mas. Ya betul. Saya setuju dengan itu gitu. Oke. Baik, kita sudah hampir 1 jam. Ini udah 1 jam. Nggak kerasa ya. Nanti kita banyak ngobrol-ngobrol lagi tentang banyak hal gitu ya Bu ya. Oke. Saya ingin ada satu closing statement yang bisa key point-nya dari Bu Nila apa gitu? Tadi sudah ya. Sudah. Pesannya sudah tadi. Closing statement-nya. Closing statement-nya ya. Jadi langkah hidupmu itu ditentukan oleh 5 menit pertama. Oke. Itu aja. 5 menit pertama. Oke, selanjutnya baru kita mikir ya mau ngapain. Oke, baik, terima kasih Bu Nila atas waktunya, isinya semuanya adalah ilmu. Terima kasih untuk kesempatannya mau berbagi kepada kami semuanya yang masih muda-muda gitu ya. Walaupun sekarang usia juga saya sudah mulai, ya masih muda sih, nggak mulai juga. Masih muda banget. Di atas 25 tentunya. Oke, terima kasih Bu Nila. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Nanti kita kapan-kapan jumpa lagi. Sementara kita meet up by virtual dulu. Dan siap. Semoga pandemik ini segera berlalu gitu ya Bu. Amin. Terima kasih. Sama-sama Mas Awan. Assalamualaikum. Salam gitu.